Selanjutnya sutradara Handra Daing Ratu. Penulis skenario ada Widya Alifianti. Selanjutnya penulis novel untuk Jangan Buang Ibu ini dia Wahyu Dea Praga. Selanjutnya kita undang, ini adalah jajaran eksekutif produser. Kita undang bergabung bersama dengan kita Yasmin Nafar. Selanjutnya kita undang ada Nur Iman Syafi'i. Selanjutnya ada Lina Hadianto. Dan juga ada Ibu Evi Surahmawati. Silakan. Dan tentunya kita undang juga teman-teman cast dari film Jangan Buang Ibu untuk bergabung bersama dengan kita. Ini dia. Dengan tepuk tangan untuk Nirina Zubir. Ibu kita yang sangat luar biasa. Silakan. Selanjutnya kita mulai dari anak pertama ya. Ini dia Rafael Hadi. Setelah Rafael Hadi selanjutnya kita undang Amanda Manopo. Selanjutnya ini dia si bungsu kita Samutra Kori. Selanjutnya kita undang ini dia Dasmala Krali. Tampilan yang sangat luar biasa dari Dasmala. Selanjutnya kita undang Erika Kerlina. Saskia Jadwin. Kita undang juga nih adik-adik kita yang luar biasa ada Jaran Ali. Selanjutnya ada Farel Rafiski. Selanjutnya kita udah ada Diana. Dan melengkapi teman-teman cast yang hadir ini dia ada Mo Adi. Silahkan untuk bergabung bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker dari Jangan Buang Ibu. Gimana tadi setelah menonton kita pengen tanya lagi? Gimana? Sedih terus? Kita ke Mas Agung dari Leo Pictures menarik karena sudah banyak dengan berbagai film suksesnya dan kali ini hadir dengan Jangan Buang Ibu. Ini juga kita pengen tahu, apakah ini juga ajakan untuk para penonton kita adalah pesan untuk orang tua terutama yang masih memiliki ibu. Mas Agung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media, teman-teman yang sudah menonton. Ini penonton umum kebetulan dia Yes. semua pada beli tiketnya di MTix dan Tix ID. Seneng banget. Ini saya kayak nonton lagi kayak acara bola ya, euforianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seneng banget. Waktu bikin film ini kami memang setelah kesuksesan Bila Esok Ibu Tiada, kami pengen bikin sesuatu yang lebih dalam lagi tentang cerita seorang ibu. Lalu diangkat dari novelnya Mas Wahyu, saya ketemu novelnya di toko buku, lalu kami menghubungi dan gayung bersambut, Mas Wahyu pun boleh. Lalu saya ketemu Widya untuk menuliskan skripnya. Dari skrip itu saya, Widya, lalu saya ketemu Bu Hadra, itu udah nangis-nangisan memang. Kita pengen bikin film yang relate dan dekat. Karena ibu adalah segalanya, ibu adalah rumah, tempat kita kembali mau ada atau tidak ada, tetap rumahnya adalah orang tua kita. Jadi kita pengen menyampaikan kalau waktu tidak bisa diputar. Kalau ada waktu dan kesempatan, berbaktilah kepada orang tua. Apapun keadaan orang tuanya, atau orang tuanya kita ngerasa, wah orang tua saya tuh nggak begitu gitu. Tapi dia tetap orang tua kita terlahir dari mereka. Yes, dan menariknya juga Mas Agung ini nggak hanya di Jakarta tapi beberapa waktu lalu juga gala premier di kota-kota lainnya. Kebetulan ini kota ketujuh. Kota ketujuh, wow. Antusiasnya sama seperti Jambi, Yes. Padang, lalu kita ke Semarang, Solo, Yogyakarta, Lampung, Palembang, dan
Jakarta. Dan masih akan ada beberapa kota lainnya. Akan ada 11 kota lagi yang akan kami kunjungi. Saya merasa dikasih banyak hal yang berharga gitu. Selain cerita yang indah, saya juga dikasih banyak pemain yang menghidupkan setiap karakter dan cerita dalam film ini gitu. Jadi maksudnya skrip yang indah tanpa dihidupkan oleh perasaan, nyawa, kehidupan di dalamnya juga tidak akan bisa sampai ke penonton gitu. Jadi aku ngerasa kayak semua di sini sangat into kepada cerita ini gitu. Apa refleksi terbesar dari Bu Hadra sebagai sutradara setelah berproses panjang bersama teman-teman cast bersama dengan Jangan Buang Ibu? Kita diingatkan bahwa kita hari ini adalah bentukan kepingan-kepingan masa lalu yang banyak gitu. Ada memori-memori indah yang dibuat sama ibu untuk kita dari mulai kita kecil sampai hari ini, dan mungkin banyak kita lupakan. Jadi film ini kembali mengingatkan, terutama buat saya pribadi dan sepertinya semua teman-teman yang terlibat juga, bahwa oh iya, kita ada ibu yang nungguin kita di rumah, nungguin sapaan kita, nungguin waktu kita buat sama-sama dia. Pertama, sebagai penulis tentu kami menyampaikan terima kasih karena novelnya telah diangkat menjadi sebuah film, dan tentunya itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Dan ketika kami melihat bagaimana penggarapan film ini, bagaimana hasilnya, sungguh luar biasa. Terima kasih sekali, karya yang indah sekali, pemain yang luar biasa, skrip yang luar biasa. Kami sebagai penulis rasa bahagia karena bagaimana dalam bentuk narasi itu bisa divisualkan, karakternya menjadi sedemikian hidup. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah fenomena yang memang mungkin sering kita temui dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan filmnya ini bisa lebih menghangatkan kebersamaan kita sebagai satu keluarga. Kami untuk berproses di sini, dan aku senang sekali merasa dipeluk sama Bu Hadra setiap kali sesi gitu. Dan mungkin kalau kita ngomongin challenge gitu ya, naskahnya novel yang ditulis oleh Mas Wahyu ini udah sangat keren banget gitu. Dan aku senangnya di ruang development itu kita sama-sama menuangkan hati dan kepingan-kepingan kita tuh ke dalam naskahnya gitu. Jadi seru banget gitu, dan aku merasa ibu itu kayak rumah kita ya, karena kita juga 9 bulan sempat berumah di rahim ibu gitu. Jadi semoga setelah teman-teman nonton ini, teman-teman bisa memeluk ibu dengan lebih erat dari biasanya, dan semoga kita tidak pernah melupakan ibu kita, karena ya kita seperti melupakan diri kita sendiri, karena diri kita adalah dibentuk sama ibu kita gitu. Jadi terima kasih untuk Leo Pictures, untuk Mas Agung, untuk Bu Hadra, dan untuk Mas Wahyu untuk naskah yang sangat indah dan mempercayakan saya untuk menulisnya. Yasmin hari ini duduk sebagai eksekutif produser. Kita pengen tahu apa yang membuat Yasmin melihat refleksi apa yang didapatkan setelah berproses panjang bersama dengan Jangan Buang Ibu. Silakan. Selamat siang semuanya. Aku mau mengucapkan pertama-tama terima kasih banyak, euforianya luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir hari ini dan mendukung karya kami. Aku berkolaborasi kedua kalinya sekarang sama Leo Pictures. Aku sangat bersyukur, sangat bahagia. Dan aku percaya sama Leo Pictures karena Leo Pictures selalu mengangkat cerita dan value yang relevan sama masyarakat Indonesia, yang dicintai juga sama masyarakat Indonesia. Aku pribadi dekat banget sama ibu, makanya aku memilih untuk berkolaborasi kali ini karena bagi aku mau rumah sebesar atau semewah apapun kalau nggak ada ibu akan terasa kosong. Tapi mau aku jalan kemanapun, asal ada ibu, tempat itu akan selalu terasa seperti rumah. Wow, Yasmin Ever, terima kasih. Kita ke Bu Evi dan Ibu Lina juga boleh ceritakan dong refleksi apa yang didapatkan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada para penonton film Jangan Buang Ibu. Silahkan. Selamat sore, saya Lina Keris, saya dari Batik Keris. Kenapa saya bergabung dengan film bersama Mas Agung Saputra? Karena film Indonesia ini merupakan film
kreatif. Jadi ada sambungannya dengan kreatif budaya Indonesia. Saya baru pertama kali ikut sebagai eksekutif produser, gabung baru pertama kali ini. Tetapi kalau saya ditanya mengenai film ini, satu hal yang saya sampaikan melalui film ini setelah saya menonton, jangan melupakan ibu, jangan terlambat untuk mencintai ibu, apapun itu ibu. Wah, terima kasih Yulila. Dan kalau Ibu boleh ceritakan juga bagaimana? Boleh dong, silahkan pengalamannya sharing ke teman-teman media ada di sini. Selamat sore, saya Evi Suromati. Kebetulan saya adiknya Mas Agung. Kami berdua sangat mencintai ibu kami. Perjuangannya beliau benar-benar luar biasa. Dan kami sangat memuliakan orang tua kami, terutama ibu. Betapa beliau sangat luar biasa membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Kami hanya ingin membuat ibu kami bangga pada kami berdua. Pertama-tama benar sih, intinya adalah buat orang-orang yang menanyakan kenapa nih Rina Zubir yang memerankan karakter ini, jawabannya adalah terima kasih kepada Mas Agung, terima kasih kepada Leo Pictures, Non Hadrah atas kepercayaannya juga. Karena buat Nirina jawabannya kenapa terima kasih sebagai pemeran watak. Wow, siapa yang nggak mau melewatkan? Maksudnya semua orang pasti sebagai pemeran karakter tuh tidak mau melewatkan kesempatan ini. Jadi begitu kesempatan mainin karakter 3 periode waktu yang berbeda tuh kayak wow, ini challenge yang luar biasa dan bismillah, gandengan tangan, tolong dituntun, kita sama-sama maju ya. Kita sama-sama kulik dan cari tahu. Jadi sebagai seseorang yang pernah merasakan menjadi anak, kemudian menjadi ibu, dan sepenggal waktu menjadi seorang eyang, akhirnya bisa menyimpulkan satu kalimat yang adalah bagaimana kita ingin diperlakukan kemudian oleh anak kita adalah bagaimana kita memperlakukan orang tua kita sekarang ini. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki hubungan yang mungkin ada yang masih merenggang atau mungkin yang memang merasa bahwa aku belum melakukan yang maksimal. Masih ada waktu, selama masih ada waktu, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Jujur, pertama kali memerankan karakter ini kena mental ya. Kena mentalnya kenapa? Anak saya Amanda Manopo. Reva Hadi. Ya Kori masih oke lah ya. Walaupun sebenarnya udah 23 juga. Allahu Akbar, gede banget. Tapi terus kemudian juga ya udah makanya film ini tuh banyak banget petik pelajarannya buat diri sendiri, adalah salah satunya ikhlas. Dan pokoknya salah satunya ikhlas gitu. Ikhlas menjadi orang tua dari teman-teman di sini. Ikhlas dipanggil eyang. Ikhlas di make upin 3,5 sampai 4 jam. Dan everyday. Wow. Jadi orang pertama yang datang ke lokasi dan jadi orang yang terakhir ninggalin lokasi karena copot make upnya, karena juga butuh kurang lebih sampai hampir 1 jam gitu. Jadi dari film ini terima kasih banget. Film Jangan Buang Ibu, Nirina sebagai manusia juga memetik sebuah pembelajaran. Jadi terima kasih untuk pengalaman ini dan semoga yang lain juga bisa merasakan apa yang kami semua berikan, rasanya, energinya, cintanya, semoga nyampai ke semua penonton. Sebelumnya selamat sore semua. Aslinya ini gue anak bontot sebenarnya, 7 bersaudara. Terus tapi gue sedikit banyak bisa tahu karena tanggung jawabnya mulai oh ternyata anak pertama tanggung jawabnya besar ya. Saat gue kesini-sini kayak sebagai anak bontot ternyata ada tanggung jawab juga. Mungkin ada sedikit relate di situ. Tapi yang gue lihat Tama ini semenjak kecil dia tuh luar biasa gitu. Kurangnya kedekatan dengan seorang ayah, terus juga perjuangan untuk bisa selalu bantu ibunya, ngurus adik-adiknya, berjualan donat. Kayaknya semua itu tuh hal yang mungkin relate dengan anak pertama di luar sana. Jadi seneng banget dikasih kesempatan oleh Leo Picture dari awal pertama kali juga, terus membaca skrip yang dibuat Mbak Widya dan juga disentuh oleh Non Hadra dan Mas Agung. Gue netes air mata. Yes. Karena dari skrip ini nggak mencoba kita untuk menyuruh nangis, cuman kita dikasih lihat dengan terbuka perjuangan seorang ibu tuh secara kasat mata gitu. Hal-hal yang dia selama ini perjuangin yang anaknya itu ternyata susah banget untuk melihat dan menghargai. Makanya gue mau banget untuk main film ini. Silakan Abang. Abang, silakan.
Untuk anak pertama, semoga bisa terwakilkan ya perasaannya. Tetap bersabar, kalian hebat, menjadi contoh tanpa perlu mengeluh. Kalian luar biasa. Yang spesialnya emang dari awal penawaran dari Mas Agung tuh emang udah jauh-jauh udah lama sekali ya. Terus habis itu dan pas lagi syuting itu posisinya juga lagi hamil sebenarnya. Dan ini tuh ada perasaan dimana aku kan sekarang sudah menjadi seorang ibu ya. Ini mungkin pesan juga buat anakku nanti ketika udah besar, dia bisa melihat karya ibunya dan dia bisa tahu pesannya di dalam seperti apa. Jadi ya apa ya, aku bingung, aku deg-degan. Aku udah lama nggak ketemu media ya, maaf ya, pokoknya gitu deh pokoknya. Tapi congrats lo sekarang udah jadi seorang ibu, tepuk tangan buat Amanda Manopo. Tapi gimana sih nge-build karakternya, karena kan kamu anak tengah, harus ke abang, ke adik, ke ibu. Pasti itu anak tengah terus perempuan lagi, mencoba untuk bisa ngerti ibunya, punya perasaan yang pastinya sensitif banget, ngasih tahu ke kakaknya, harus ngasih tahu ke adeknya. Jadi di posisi di tengah-tengah tuh memang tidak mengenakan. Gitu. Beberapa hari lalu ada semingguan lebih ya, aku sama ibu, sama Mas Agung, kita sama abang juga keliling kota. Ada puluhan kota yang udah kita datengin dan masih ada berapa puluh kota lagi yang akan kita datangi setelah gala premier ini. Dan yang aku tangkap dari perjalanan promo itu adalah di setiap kota ternyata film ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi ketika mereka nonton, yang bikin aku syok banget adalah kalau cewek nangis oke lah. Ya. Ini di setiap kota rata bapak-bapaknya ikut nangis. Jadi aku sama ibu tuh kayak, wah berarti film kita senyampe itu ya perasaannya ke mereka. Karena memang film ini ketika awal aku ditawarin sama Om Agung juga, aku tidak melihat ada karakter yang benar-benar menjadi penjahat gitu di sini. Karena yang jahat itu adalah kenyataannya, yang jahat itu adalah keadaannya. Jadi ketika aku baca tuh kayak, wow, sebenarnya anak-anaknya tuh nggak seperti judulnya, jangan buang ibu ya. Memang tidak ada keinginan buang ibu, tapi kayak keadaan yang memaksa mereka harus melakukan hal seperti itu. Karena di sini POV aku sebagai anak bungsu. Jadi ketika anak bungsu itu kan anak yang terakhir menemani ibu di rumah. Dia yang paling sayang sama ibunya, dia yang haus kasih sayang ibunya dan selalu manja. Tapi dia juga yang menjadi punya beban tersendiri karena dia punya mimpi besar untuk keluarganya. Tapi di satu sisi dia dikejar oleh usia orang tuanya. Waduh, ini serem banget bahasanya nih. Aku jujur deg-degan juga sih sebenarnya, aku jarang-jarang kayak gini. Tapi ada satu fun fact. Jadi tepat 2 tahun lalu ya Om Agung ya, Bila Esok Ibu Tiada, aku jadi cameo dan aku waktu itu duduk di ujung sana. Terus aku kayak, nanti aku bisa duduk di situ gitu. Sampai akhirnya aku bisa benar duduk di sini. Terus waktu itu kita cuma fotoan biasa doang. Sekarang kita bisa satu project sama Kamanda. Jadi adiknya dia. Jadi bagi aku nggak ada yang nggak mungkin selagi kita berusaha, karena aku selalu manifesting bahwa aku pengen jadi hal itu, aku bakal terus kejar. Ya mungkin karena aku Leo juga, makanya aku selalu sama Leo Pictures. Gitu. Boleh ya Mas Agung ya? Masuk lagi. Boleh next judul ya Mas Agung ya? Boleh, siap poin judul. Kalau dari karakter Caca itu relatable banget sama aku in real life. Karena emang aku sama nenek aku dekat sekali. Dan kadang ya itu kan Caca ini cuma bisa ngerasain rasa kesepian neneknya. Dia bisa ngerasain, dia ada bond yang benar-benar spesial banget, chemistry yang spesial sama neneknya. Dan mungkin kalau yang aku pelajarin dari Caca adalah jangan cuma ngelihat satu hal tuh dari satu sisi. Aku juga harus ngerti orang tua aku juga harus ngerti struggle mereka. Jangan yang aku lihat cuma kayak, oh iya ini nenek kesepian, orang tua aku jahat, apa segala macam. Aku juga harus lihat kayak mereka ngelakuin hal tersebut itu ada alasannya. Jadi mungkin itu yang aku pelajarin dari Caca. Iya, orang tua aku Gen Z banget. Asik-asik banget. Jadi nggak ribet lah, mereka asik. Mereka masih muda, beda 2 tahunan doang sebenarnya sama aku. Ya kan? Aman. Jadi itu aku yang bedanya 2 tahun sama kamu. Maaf ya Eyang. Sorry Eyang. Masalah, terima kasih. Wow. Iya. Iya, bener. Karakter aku menjadi menantu. Mungkin di sini ada yang udah jadi menantu ya. Jadi menantu itu susah-susah gampang sebenarnya. Karena kan kita punya 2 orang tua gitu ya. Ada orang tua sendiri, ada orang tuanya suami gitu ya. Kebetulan mertuanya juga gokil banget, iya gitu. Malah lebih sayang aku ke mertua kayaknya, ya kan.
Cuman ya, kalau nge-build sama Reval, kebetulan sama Reval itu temenan kita dari mundur lagi nih 2013. Kita temenan udah lama banget. Jadi nge-build chemistry-nya tidak terlalu sulit. Mungkin kesulitannya adalah di sini kita kan menjadi suami istri. Gimana caranya kita bisa berakting dan ya bisa relate untuk penonton nantinya gitu. Ini pertama kalinya Saski ngambil peran sebagai istri, sebagai menantu juga. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat exciting. Dapat acting sama Kak Kori untuk jadi suami aku. Sangat seru ternyata punya suami Gen Z ya. Kita sebagai pasangan muda juga sangat lucu, dan karena film ini juga aku jadi merasakan rasanya perjuangan seorang ibu yang bikin aku jujur sangat shock, karena memerankan aja capek banget, ngelakuin adegannya aja capek banget, apalagi aslinya. Dan mungkin juga jadi menyadari bahwa ternyata jadi menantu susah juga ya. Kadang kita harus ngerti kalau misalnya suami kita mau bantu ibunya dan lain-lain, cuman juga kita harus ngerti situasi, kondisi, kita nggak mampu dan lain-lain, dan itu menurut aku sangat mengajarkan aku banyak hal. Yes, dan cocok banget pasangan muda nanti. Betul. Pada saat menonton dapat gambarannya dari kamu dan juga Kori. Terima kasih. Saskia Chadwick. Ini sih surprise banget nih bisa acting sama mereka-mereka yang masih wow muda gitu ya. Iya, pesan paling untuk yang menjadi anak ya. Silakan. Kalau orang tua itu, aku jadi sedih. Masalahnya ini terjadi sama diriku. Orang tua tuh sebetulnya nggak pengen kemewahan, pengennya cuma disapa, dielus, ditanya, udah makan apa belum, sehat apa enggak. Itu udah cukup bahagia buat orang tua gitu. Jadi nggak minta aneh-aneh sebetulnya orang tua, apalagi seperti Poati ya, masih kuat untuk cari rezeki sendiri gitu. Cuma butuh disapa aja. Kalau ada waktu datang ke rumah, cukup cuma elusan-elusan kecil, kayaknya udah amat sangat bahagia gitu. Perkenalkan, saya Jarat Ali yang berperan sebagai Tama kecil. Yes. Dan pengalaman aku bermain dengan aktor-aktor senior di sini sih benar-benar senang ya. Udah pasti senang sekali. Dan aku juga jadi bisa belajar banyak dari mereka, dan ini juga menjadi pengalaman yang sangat lain. Iya, kita ngebangun karakter Tama itu pas reading, dan aku juga harus mendalami karakter Tama ini, dan aku juga harus ngerti gitu bagaimana cara mengangkat sedikit bebannya dari ibu. Wow, tepuk tangan dong. Jarat Ali. Aku di sini Farel Rafiski. Aku berperan sebagai Zayan, menjadi anaknya Mama Amanda. Seru nggak syuting sama Kak Amanda, keseruannya? Seru banget. Biasanya kalau lagi break syuting, kamu ngapain sih sama Kak Amanda untuk nge-build chemistry-nya? Nempel aja sama Kamu lebih susah saat acting lagi ngambek atau lagi manja-manja ke Kak Amanda? Sebenarnya enggak ya. Tapi kalau manja ya udah pasti. udah pasti enggak. Karena pas break aja udah manja-manja banget. Tapi nggak ada kesulitan untuk kamu syuting di film ini ya? Karena kan kamu sangat mencintai acting kan? Ya, surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya, kalian semua harus sayang ke ibu, karena ibu mencontohkan ke kalian Ar-Rahim. Dan surga itu? Surga itu ada di telapak kaki ibu. Farel Rafiski. Selamat sore semuanya teman-teman media. Thank you so much buat Mas Agung udah kasih kepercayaan walaupun sebagai cameo ya.
Saya bersyukur banget bisa ada di film ini, film yang sangat memberikan value yang luar biasa, mengedukasi, terutama untuk para generasi muda. Dan benar-benar film itu relate banget dengan kehidupan kita semuanya. Kebetulan saya berdiskusi sama Bu Hadra, kira-kira untuk isi soundtrack lagu-lagu mana aja yang cocok dengan adegannya. Kalau lagu Mel itu harga mati, dari awal kami membuat ini langsung kita tahu oke, lagunya Bunda gitu. Lalu karena kita tahu lagu Meli itu kan kita denger aja udah terbawa ya, kita langsung emosinya, kita langsung ingat orang tua gitu. Jadi waktu itu kita langsung menghubungi Aquarius dan Teh Meli untuk berizin untuk lagunya bisa dipakai di film ini. Kalau Rizky Febian kita pengen ngambil anak-anak muda sebenarnya. Lalu saya bilang sama Bu Hadra, saya pengen ada Rizky Febian yang ngisi original soundtracknya. Saya ketemu Iki, lalu Iki itu udah bikin duluan. Jadi dia begitu kita tawarkan, dia langsung bikin berdasarkan sinopsis aja. Saya dengerin lagunya bagus, tapi saya bilang sama Iki, coba nonton filmnya dulu biar rasanya lebih dapet. Terus kita lihat, Iki bilang schedule-nya nggak ada, tapi karena dia full banget. Ya udah kita tungguin kapan Iki bisanya. Tiba-tiba besoknya Iki langsung bilang dia punya schedule dan langsung pengen nonton. Setelah pas nonton dia langsung berdiri dan tepuk tangan, dia bilang ini film relate banget sama saya dan dia pengen menulis ulang untuk lagunya. Ya jadilah Jangan Buang Aku. Semoga bisa mewakili. Dan lagu-lagu lainnya kami berdiskusi, saya, Bu Hadra dan teman-teman tim Leo Picture, kira-kira lagu mana aja. Ada Kunto Aji, ada Mahalini, ada Miti gitu. Kalau Miti dari awal tuh Bu Hadra yang udah kasih ke saya, Mas ini ada cocok untuk adegan waktu ibu setelah berantem sama bapak. Siap, Mas Agung, terima kasih. Bu Hadra mungkin boleh menambahkan terkait tadi, Miti? Kalau aku biasanya kalau syuting tuh udah punya playlist gitu. Jadi sebagian lagu-lagu yang udah ada di film itu sebenarnya jadi muse lagu pas aku syuting gitu. Salah satunya lagu Teh Meli, lagu Bunda. Jadi setiap kali mau create adegan atau diskusi adegan sama teman-teman pemain di lapangan, aku pasti dengerin lagu itu dulu. Dan lagu Miti Zasia yang judulnya Apa Sebenarnya Kau Cari itu juga salah satu lagu yang buat aku sangat personal, khususnya buat karakter Ibu Restiana. Wah, pertama-tama Nang ucapin terima kasih ya atas attention to detailnya yang luar biasa, karena tidak mencoba gimana ya, berusaha memainkan karakter yang usianya 20 tahun di depan Nirina gitu, yang nggak tahu, nggak ada gambarannya seperti apa. Pun kalau kita pelajari orang-orang sekeliling kita, pasti kan juga ada 11 ada 12-nya lah gitu. Tapi karena di sini mencoba memposisikan diri dan pengalaman mama yang sudah tidak ada juga gitu. Terus dulu mengkorek memori lagi dulu waktu mamaku kan suaminya diplomat, jadi pindah-pindah terus. Jadi setiap kali pergi ibunya tuh suka makin lama tuh makin menurun gitu loh kesehatannya, termasuk dari kondisi kesehatan hatinya gitu. Kayak misalnya pas kita lagi liburan pulang ke Jakarta cuman dari rumah nenek, terus cuman mau bilang mau beli makanan dulu ya, tiba-tiba keluar terus segitu kayak dikirain ditinggalin. Jadi ternyata collapse, dan ternyata itu baru tahu ada yang namanya benar-benar orang bisa patah karena maksudnya benar-benar sakit hati itu kan memang iya ya, tapi ini patah hati sebenarnya kalau anak atau kalau ibu ditinggalkan oleh anak gitu loh. Jadi dari situ aku lihat kesehatannya nenekku tuh kayak pelan-pelan kayak menurun dan perubahannya juga kelihatan sekali. Jadi berasalkan dari memori itu, terus juga mencari-cari research yang lainnya, bahwa apalagi pas ibu masuk ke, boleh ngomongin nggak ya? Ada beberapa yang live, jadi kita harus. Ada yang live, oke. Pokoknya ibu ditaruh di sebuah tempat itu perubahan kesehatannya berubah drastis. Disitulah makanya perubahan karakternya atau pembawaan karakternya Nirina ditambahkan, karena untuk istilahnya pernah ingat bahwa neneknya tuh pernah kayak gitu. Jadi kayak
kenormalannya, ke tingkat kesehatannya, atau bahkan kondisi kesehatan hatinya pun juga ternyata kondisi kesehatan hati itu juga salah satu yang perlu kita jaga. Makanya kan suka dibilangin telepon aja nggak apa-apa kok, WhatsApp aja, apapun pokoknya cari deh orang tua. Karena orang tua ada itu bukan untuk dimengerti, tapi karena orang tua ada tuh untuk dicintai. Karena di usia sudah senja, orang tua tuh suka kita kurang mengerti maksudnya apa gitu loh. Tapi dengan kita ada dan masih bersama mereka, mudah-mudahan cinta kita bisa mengobati kondisi hati orang tua kita atau nenek kita. Wow, terima kasih atas semua informasinya, aku terharu. Tapi yang pasti apa yang bisa Nirina sampaikan atau capai di posisi sekarang itu tidak lepas dari Non Hadra juga yang menjaga, Mas Agung juga yang menjagain, bener-bener aku minta tolong banget. Dan teman-temanku yang teman-teman ya, ingat ya teman-teman ya, yang cast semua juga luar biasa. Karena ada momen-momen dimana mereka tuh mereka bikin TikTok apa segala macam, sementara kan aku belum boleh keluar kan, prostetiknya atau pakaiannya atau make upnya gitu. Mereka bikin video gitu, aku cuma ngeliatin mau ikut. Tapi karena mereka tuh very lively dan very understanding dengan apa karakter yang Nirina mainkan, jadi kan enak ya kalau kita berada di satu ruangan terus mereka juga bener-bener lagi butuh waktu, urusan aja, biarin aja kita bikin TikTok, walaupun sebenarnya aku cemburu ya. Tapi I love this cast. Terima kasih untuk semua cast yang ada di sini dan kita main sama-sama, termasuk abang kecil juga. I love you, thank you ya. Sebenarnya juga ada Amanda kecil ya. Humaira juga mainnya luar biasa banget. Sampai ke cucu-cucu juga keren, nempelnya luar biasa sama Amanda. Sampai ketempelan ya, sampai Manda tuh ketempelan terus. Gitu. Jadi semua tidak akan bisa terjadi tanpa support semua teman-teman yang ada di sini. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Plaza Indonesia yang sudah menjadi official venue film Jangan Buang Ibu, dan juga Tisu Montis yang sudah support film Jangan Buang Ibu. Saya cuma mau menyampaikan teman-teman semua nonton lagi filmnya tanggal 25 Juni, ajak keluarga, ajak ibu, pegang tangannya, rasakan, karena momen-momen tersebut tidak dapat diulang kembali. Siap, terima kasih Mas Agung. Terakhir mewakili teman-teman cast, Nirina Zubir, silahkan. Tolong panggil aku sampai sekarang Nirina aja ya. Eyang nanti aja ya. Stop. Anyway, film ini tidak pernah memaksakan Anda untuk menonton. Menangis maksudnya. Kok begitu sih Nirina? Sorry, saking nervousnya. Intinya film ini tidak pernah memaksakan Anda untuk menangis. Tapi kalau Anda menyaksikan film ini tanggal 25 nanti bersama orang-orang tersayang Anda, keluarga Anda, dan kalau masih ada 3 generasi, bawalah bersama sehingga kita memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita dan anak kita. Dan silakan merasakan film ini. Apapun yang terjadi nanti, semoga ini bisa menghangatkan keluarga Anda semua. Amin. Thank you. Terima kasih. Teman-teman, terakhir kita mau foto dulu. Yang di belakang boleh silakan berdiri, yang di depan boleh tetap duduk, namun merapat silahkan.